Selamat datang teman-teman mahasiswa semuanya. Dalam video ini kita akan belajar tentang keselamatan dan keamanan kerja di Laboratorium Pemulihan Tanaman dan Bioteknologi. Selamat menyimak, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terlebih dahulu di rumah biar bisa fokus, semangat. Laboratorium adalah suatu ruangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan yang ditunjang dengan berbagai alat dan infrastruktur lain yang lengkap. Kegiatan penelitian yang dilakukan di laboratorium mengedepankan aspek-aspek ilmiah, sedangkan untuk kegiatan pendidikan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan psikomotorik mahasiswa dalam memahami suatu fenomena ilmiah. Fenomena tersebut berhubungan dengan berbagai kajian ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu eksakta. Alat-alat, bahan, dan infrastruktur lain yang berada di laboratorium memiliki spesifitas fungsi dan cara penggunaan. Untuk alat sendiri, berdasarkan tingkat kesulitan pengelolaan peralatan, dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu kategori 1, 2, dan 3. Tingkat pengoperasian, perawatan, resiko, pengelolaan, persyaratan, pengoperasian, dan status kerja alat kategori 3 cenderung lebih sulit dan rumit, serta membutuhkan kecermatan atau akurasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan alat kategori 1 dan 2. Pengoperasian alat kategori 1 cukup dengan melihat panduan, kategori 2 dengan pelatihan, sedangkan untuk kategori 3 dengan pelatihan khusus bersertifikat. Untuk bahan di laboratorium, berdasarkan tingkat kesulitan pengelolaannya, dapat dibagi ke dalam bahan umum dan bahan khusus. Bahan umum dan khusus dibedakan berdasarkan atas syarat penyimpanan, sifat fisik, sifat kimia, dan persyaratan metode yang digunakan. Bahan khusus memerlukan tempat penyimpanan khusus dan bersifat eksplosif atau mudah meledak, korosif, serta dapat menimbulkan iritasi. Selain itu, bahan khusus juga memiliki sifat kimia yang lebih berbahaya dibandingkan dengan bahan umum dengan kebutuhan kemurnian yang lebih tinggi saat digunakan. Infrastruktur yang digunakan dalam laboratorium meliputi sarana pendukung seperti listrik, gas, dan lain-lain. Kebutuhan daya listrik dan infrastruktur lain di laboratorium merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena disesuaikan dengan alat-alat dan perangkat lain yang dibutuhkan di dalam laboratorium. Peralatan-peralatan yang ada di Laboratorium Pemulihan Tanaman dan Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman terdiri dari kategori yang beragam, mulai dari kategori 1, 2, dan juga 3. Penggunaan berbagai alat dari berbagai kategori ini harus mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan kerja karena setiap alat memiliki spesifitas fungsi dan perawatan yang dibutuhkan. Demi mendapatkan hasil kerja yang efisien, maka calon pengguna laboratorium harus mempelajari dan memahami prinsip, fungsi, dan cara penggunaan alat-alat tertentu sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini disebabkan karena terutama untuk alat kategori 2 dan 3 membutuhkan perawatan yang ekstra dan khusus. Tidak semua orang bisa memperbaiki alat kategori 2 dan 3 yang mengalami kerusakan. Bahkan, jikapun bisa, terkadang spare part tertentu dari suatu alat belum tentu ada di pasaran, sehingga pencegahan kerusakan alat dengan penggunaan yang tepat dan efisien merupakan hal bijak yang harus dilakukan saat bekerja di laboratorium. Maka dari itu, keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium sangat penting dan perlu perhatian khusus karena sangat terkait dengan kinerja mahasiswa sebagai praktikan maupun peneliti. Semakin mencukupi tersedianya fasilitas keamanan dan keselamatan kerja, maka akan semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Meskipun mahasiswa belum bisa melakukan praktikum di laboratorium, pemahaman terkait aturan-aturan yang berlaku di laboratorium sangat penting. Aturan-aturan ini dibuat demi meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang dapat terjadi di dalam laboratorium. Yang pertama adalah bahwa mahasiswa dilarang bekerja sendirian di laboratorium. Minimal harus ada asisten atau laboran yang mengawasi
jika harus mengerjakan sesuatu. Selain itu, mahasiswa juga dilarang untuk bermain-main dengan peralatan dan bahan kimia. Mahasiswa juga dilarang untuk makan, minum, dan juga merokok di laboratorium. Perhiasan yang dapat rusak karena paparan bahan kimia juga tidak boleh dikenakan. Kalian tentu tidak mau kan kalau perhiasan kalian rusak? Bagi mahasiswa pria atau wanita yang memiliki rambut panjang harus diikat. Kalian tentu juga tidak mau kan kalau rambut yang telah kalian rawat hingga menjadi indah itu tiba-tiba terbakar ketika harus praktikum menggunakan api? Sebelum melakukan kegiatan praktikum dan penelitian, ada hal-hal teknis yang perlu diperhatikan oleh setiap mahasiswa, baik sebelum mulai, ketika sedang bekerja, hingga setelah bekerja. Sebelum melakukan praktikum dan juga penelitian, mahasiswa harus memahami tentang alat dan juga bahan yang akan digunakan, serta prosedur rinci dari setiap pekerjaan. Prinsip dan cara kerja alat-alat yang mendukung pekerjaan harus dipelajari dan dipahami terlebih dahulu agar pekerjaan menjadi terarah dan meminimalkan kerusakan dan kecelakaan kerja. Setiap jenis alat yang sama, namun diproduksi oleh pabrik yang berbeda, bisa jadi memiliki perbedaan cara pemakaian meskipun prinsip kerjanya sama. Selanjutnya, pengetahuan awal tentang berbagai sifat fisik dan kimia bahan yang digunakan adalah suatu hal yang penting guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Untuk mempermudah pemahaman terkait sifat suatu bahan kimia di laboratorium, umumnya praktikan atau peneliti dapat membaca label yang tertera pada kemasan suatu bahan kimia. Secara umum, label-label yang dijumpai pada kemasan bahan kimia memiliki simbol tertentu yang menunjukkan maksud dan arti yang spesifik. Tabel berikut menunjukkan berbagai simbol yang ada pada kemasan bahan kimia yang penting demi keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Selanjutnya, pengetahuan dan pemahaman terkait dengan prosedur yang harus dikerjakan penting untuk kelancaran proses praktikum dan penelitian. Setiap teknis aktivitas serinci mungkin harus dicatat dan dipertimbangkan sebelumnya sesuai ketersediaan alat dan bahan untuk memaksimalkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Selain ketiga aspek ini, pengetahuan dan pemahaman tentang cara pembuangan limbah juga harus dipersiapkan. Aspek kedua yang perlu diperhatikan sebelum memulai pekerjaan di laboratorium adalah mempersiapkan buku kerja atau logbook. Buku kerja atau logbook digunakan untuk mencatat semua hal penting yang terjadi saat praktikum dan penelitian. Buku kerja dapat dikatakan sebagai buku harian praktikan dan peneliti. Buku kerja dapat menggunakan buku yang berukuran kecil maupun besar sesuai kesukaan peneliti. Aspek-aspek penting yang dapat ditulis di dalam buku tersebut adalah waktu dilakukannya praktikum dan penelitian, tahapan rinci dari suatu pekerjaan di laboratorium, denah praktikum atau penelitian, hasil percobaan dalam bentuk catatan tulisan dan gambar-gambar, serta evaluasi yang diperlukan saat hasil percobaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Aspek ketiga yang penting yang perlu dipersiapkan sebelum memulai pekerjaan di laboratorium adalah perangkat perlindungan badan. Alat pelindung badan ini bertujuan untuk meminimalkan efek buruk yang terjadi saat ada kecelakaan kerja, karena bagaimanapun, pencegahan efek atas suatu peristiwa kecelakaan lebih baik dilakukan daripada mengobati dan menyembuhkan efek akibat terjadinya suatu kecelakaan. Pakaian dan badan dilindungi dengan pemakaian jas laboratorium, hidung dan mulut dilindungi dengan masker, tangan dilindungi dengan sarung tangan lateks, dan mata sebaiknya dilindungi dengan kacamata pengaman. Penggunaan sarung tangan dalam aktivitas praktikum dan penelitian yang berhubungan dengan DNA adalah hal yang penting karena permukaan telapak tangan mengandung enzim DNase yang dapat mengkatalisis reaksi degradasi DNA dari sampel yang kita gunakan untuk praktikum maupun penelitian. Kemudian, ketika kita sedang bekerja, prosedur rinci yang sudah dicatat sebelumnya harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan secara efisien.
Jika ada tahapan praktikum dan penelitian harus direvisi, ditambah maupun dikurangi, maka tetap harus dicatat di dalam buku kerja. Pembicaraan sebaiknya dihindari ketika bekerja untuk meminimalisir efek kontaminasi. Bahan kimia harus digunakan secukupnya, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Data-data hasil praktikum dan juga penelitian harus dicatat dalam buku selengkap-lengkapnya, bahkan saat mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan sekalipun. Catatan-catatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk aktivitas praktikum maupun penelitian berikutnya. Apabila sampai terjadi kecelakaan akibat bahan kimia, maka segera laporkan pada asisten atau laboran. Jika kulit terkena bahan kimia, usahakan untuk jangan digaruk agar tidak tersebar. Keluarlah melalui pintu darurat jika kecelakaan yang terjadi mengharuskan keluar dari laboratorium. Selain itu, untuk mendapatkan pertolongan secepatnya pada kecelakaan, segeralah pergi ke dokter. Selanjutnya, setelah aktivitas di laboratorium selesai, kembalikanlah semua alat dan bahan pada tempatnya yang semula. Bersihkan alat yang digunakan sebelum meninggalkan laboratorium. Jika mahasiswa menemukan suatu alat sudah bersih sebelum digunakan, maka setelah digunakan, alat tersebut harus kembali bersih seperti sebelum digunakan. Meja praktikum dan penelitian juga harus dibersihkan dari sisa-sisa bahan yang tidak digunakan. Jika meja basah, maka segera keringkanlah dengan lap. Buang sampah pekerjaan yang tidak digunakan di tempat sampah. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat dan sehat selalu ya.